Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrun mubarakun, syahrun azimun, wa maghfurun lid-dunubi wal ma'asi liman taba 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para shaimin syaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dalam kehidupan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para kaum muslimin wal muslimat, shaimin syaimat rahimakumullah. Berbahagia sekali kita selaku umat Islam. Allah karuniakan bulan yang penuh dengan keistimewaan, yakni bulan Ramadan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma kana fi Ramadan, la tamannau an takula sanah kullaha Ramadan." Yang artinya, kalau saja umatku tahu apa yang tersimpan dalam bulan Ramadan itu, niscaya mereka menginginkan seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terdapat bulan Ramadan dan keberkahan puasa Ramadan. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan 9 keistimewaan bulan puasa Ramadan. Apa saja ke-9 hal itu? Pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini jelas memberikan informasi bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Artinya tidak hanya sekedar umat Islam, tidak hanya sekedar orang beriman, seluruh manusia, hudan linnas, bukan hudan lil mu'minin dalam ayat tersebut, atau hudan lil muslimin, tapi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya siapapun dia, kalau hidupnya pengen berpegang teguh kepada ajaran agama, pengen hidupnya tenang dan tentram, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi." Yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada 2 pusaka itu. Yang pertama, Al-Quran, dan yang kedua, Al-Hadis Nabi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa istimewanya orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dibuktikan cintanya dengan Al-Quran. Tidak hanya sekedar jadi hiasan rumah tangga, tidak hanya sekedar Al-Quran itu sebagai alat dijadikan mas kawin, tapi Al-Quran merupakan bacaan serta pelajaran yang untuk diamalkan, untuk dibuktikan dalam kehidupannya sehari-hari.
bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Kemudian yang kedua, Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah. Lihat saja, berbeda kenyataannya bulan Ramadan ini, Masya Allah, orang-orang yang ada di pasar, yang ada di toko, yang berada di tempat manapun, mereka bergembira, bersenang, bersukaria, penuh dengan berkah dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Termasuk dalam bidang ekonomi, berkah sekali, pasar semakin ramai, dan lain-lain sebagainya. Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Barokah maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah baik dan bertambah baik. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Orang-orang yang banyak berdosa, ketika dia mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni segala macam dosa-dosanya. Makanya mari kita manfaatkan seefektif mungkin kalau bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Tentu orang beriman yang baik adalah mereka yang merasa dirinya banyak dosa. Karena banyak dosa itulah dia semakin giat untuk beramal ibadah. Terutama sekali dia bertaubat dengan melakukan sholat sunat taubat. Bertobat atas segala macam dosa-dosa artinya memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosa itu, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Maka Allah akan menerima orang-orang yang bertobat, terlebih di bulan Ramadan. Orang yang banyak beramal ibadah pada bulan tersebut, Allah ampuni segala macam dosa-dosanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah, karena iman, dan karena mengharap ridha Allah, maka balasannya akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, dan dosanya akan datang. Allahu Akbar. Istimewa sekali orang-orang yang berpuasa Ramadan, dosanya diampuni. Ketika Ramadan selesai, dia merayakan Idul Fitri, dia laksana bayi yang baru lahir tanpa dosa, karena dosanya telah diampuni. Semangat kita melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Ramadan itu adalah bulan dibuka pintu-pintu sorga. Seluruh manusia, sekalipun orang tukang maksiat, itu kalau ditanya pengen masuk sorga atau enggak, pasti dia jawab, saya pengen masuk sorga. Dan bulan Ramadan ini saat dibuka pintu sorga, subhanallah, orang yang rindu dan cinta sorga, tentu dia akan lebih bersemangat untuk beramal, untuk beribadah. Bagaimana caranya dapat ridha Allah dan bisa masuk surga? Tatkala bulan Ramadan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, kehormatan bulan Ramadan, orang-orang yang beriman, dia segera memesan tiket menuju ke surga dengan amal ibadahnya. Sehingga tatkala nanti dia sudah meninggal dunia, dia sudah berkumpul di padang pasar, dia seakan-akan membawa tiket menuju ke surga itu, lalu mendapatkan panggilan karena dia telah memanfaatkan bulan Ramadan dengan banyak beramal ibadah dalam rangka mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan pahala amal-amal kebaikan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Betul memang, amal yang satu itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tetapi di bulan Ramadan lebih besar pahalanya karena kehormatan dan kemuliaan Ramadan. Banyak orang-orang yang melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan. Oleh karenanya, tatkala Ramadan itu ditingkatkan dan dilipat gandakan pahala buat orang-orang yang berpuasa, mari kita sebanyak-banyaknya melakukan amal soleh sehingga pahalanya berlipat ganda di sisi Allah untuk investasi kita
di akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian keistimewaan puasa Ramadan adalah yang keenam. Puasa Ramadan itu penyempurna daripada pelaksanaan rukun Islam. Maksudnya, banyak orang beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi rukun Islam itu tidak dijalankan. Kita semua sudah tahu ada berapa rukun Islam. Mungkin anak TK pun paham. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang dibaca ketika, yang kedua sholat, yang ketiga kita bayar zakat, yang keempat puasa. Ramadan kita puasa, dan yang kelima pergi haji ke Baitullah jika mampu dalam perjalanannya. Orang yang puasa Ramadan termasuk menjalankan rukun Islam. Dia menyempurnakan rukun Islam. Dengan kata lain, tidak sah Islam seseorang kalau dia ngaku Islam tapi dia tidak puasa. Karena itu rukun. Termasuk juga nomor 2, sholat. Orang Islam tidak sholat, Islamnya tidak sah. Kalau tidak sah, tidak diterima keislaman itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah, mengambil hikmah ibadah puasa. Kalau di antara kita masih ada yang malas untuk melaksanakan ibadah sholat, berarti kita masih mengabaikan rukun Islam. Apapun amal ibadah, apapun syariat Islam, kalau rukunnya tidak dikerjakan, maka tidak sah syariat dan amal ibadah itu. Karena rukun merupakan hal yang paling utama harus dikerjakan. Para shaimin wa shaimat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, puasa Ramadan itu, di bulan Ramadan itu saatnya dibuka pintu-pintu mustajab, doa-doa yang dikabulkan. Hanya terkadang manusia itu sombong, tidak mau berdoa, malas meminta kepada Allah. Padahal sudah jelaskan dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian sebanyak-banyaknya, Allah akan mengabulkan. Aku akan mengabulkannya, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi terlebih bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia ini, bulan penuh ampunan, juga bulan diijabahnya doa-doa kita, dikabulkannya doa-doa kita. Silahkan perbanyak minta tentang urusan dunia, urusan akhirat. Kita mohon kepada Allah sekarang, sebanyak-banyaknya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini untuk banyak mengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan kalau bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang istimewa, nilainya, pahalanya sangat besar. Orang yang melakukan pada malam itu satu kali sama dengan dia telah melakukannya selama 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Orang mengamalkan satu amalan sama dengan dia telah beribadah selama 83 tahun. Subhanallah, besar sekali pahalanya. Istimewa sekali orang yang bisa mendapatkannya. Namun Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini Allah rahasiakan waktunya. Hanya orang-orang yang berupaya dan berusaha untuk mendapatkannya, insya Allah akan menemukan Lailatul Qadar itu. Tapi kita yang hanya sekedar berleha-leha, kita yang sekedar hanya untung-untungan, burung tekukur, burung Garuda, dapat syukur yang nggak udah, begitu katanya. Artinya apa? Nggak mungkin dapat. Orang yang semangat ingin dapat Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkannya di malam-malam yang ganjil. Terutama malam ke-15, ke-17, ke-19, ke-21, ke-23, ke-25, ke-27 sampai ke-29. Selalu dia berupaya dengan sebaik-baiknya amal ibadah sehingga dia akan menemukan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, Ramadan
adalah bernilai 10 kali lipat pahalanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Shadaqallahul adzim, yang artinya amal kebaikan itu Allah lipat gandakannya menuju menjadi 10 kali lipat. Kaum muslimin, para shaimin, shaimat rahimakumullah, amal ibadah kita dilipat gandakan menjadi 10. Sehingga orang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, dia pada hakikatnya bukan puasa sebulan, tapi puasa 10 bulan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, man soma Ramadana thummat ma'hu sittan min Syawal faka'annama soma dahra kullihi. Yang artinya, barang siapa berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia telah puasa sebulan penuh. Kok puasa cuma 36 hari dibilang puasa setahun penuh? Ternyata 30 hari kali 10 sama dengan 300. Dan 6 hari bulan Syawal puasa sunnah nilainya sama dengan ibadah puasa Ramadan. 6 kali 10, 60. 360 hari hitungan dalam jumlah setahun. Maka karenanya orang yang berpuasa bulan Ramadan sebaik-baiknya selama sebulan penuh, lalu dia semangat dengan ditambah 6 hari di bulan Syawal, nilai puasanya bukan 30 hari, tapi nilainya 360 hari atau 1 tahun. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah golongkan kita orang-orang yang bertakwa, yang semangat mengisi Ramadan dengan amal ibadah dan kebaikan. Puasa Ramadan sebulan penuh dengan semangat ibadah, lalu dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal sehingga mendapatkan puasa pahalanya setahun penuh. Terima kasih. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.